Ya, baik. Untuk materi kita di video ini itu adalah membahas materi-materi yang telah dipelajari pada dosen sebelumnya, atau bisa dibilang dengan materi yang telah diajarkan yang telah lalu. Baik, jadi untuk materi ini adalah penipisan lapisan ozon O3. Jadi yang telah saya paparkan itu adalah pada kelompok tersebut, itu adalah kelompok kami adalah penipisan lapisan ozon. Itu kami mendapatkan dari dosen tersebut. Itu kita meminta untuk ada 4 materi dan kita memilih untuk penipisan lapisan ozon. Jadi materi yang telah lalu itu kita diberi presentasi, yang setelah itu kita diminta untuk dibuat makalahnya, lalu kita presentasikan pada hari yang tertentu telah ditentukan. Jadi saya telah mempresentasikan pada bagian itu pengendalian untuk mengatasi lapisan O3. Yang pertama itu adalah pengendalian BPO. Untuk mengendalikan kerusakan lapisan ozon, yang diperlukan saat ini adalah peran serta semua pihak, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat. Namun saat ini sulit mengharapkan industri untuk tidak memproduksi bahan perusak lapisan ozon seperti CFC, halotan, metil bromida, dan yang lain-lain, karena kecenderungan industri mengejar keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan dan juga karyawan. Jadi alat-alat seperti ini biasa terkandung pada alat-alat seperti refrigerator ya, atau bisa disebut dengan AC ataupun kulkas refrigeration. Itu ada kimia-kimia atau bahan-bahan itu yang seperti ini, ada yang perusak ozon seperti CFC, halotan, metil bromida, dan lain-lain. Jadi perusahaan itu mengejar keuntungannya, jadi lebih mengandalkan, tidak peduli dengan lingkungannya, yang penting mempedulikan keuntungan daripada alat tersebut. Selanjutnya masuki materi, yaitu adalah program insentif. Program insentif adalah memberi penghargaan kepada industri pembuat freon. Penghargaan yang diberikan berupa sertifikat ISO. Jadi pembuat freon ini adalah seperti refrigeran tadi, bahan-bahan yang ada pada senyawa-senyawa pada kulkas ataupun AC. Dan sertifikat ISO ini adalah bisa disebut adalah International Organization for Standardization, atau dikenal sebagai ISO. Adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi, karena mereka memegang peran penting untuk mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global. Dan untuk sertifikat ISO adalah kemungkinan lebih besar untuk memenangkan kompetisi pasar, yang dimana jaminan kualitas dan bisa disebut dengan ramah lingkungan. Jadi pada perusahaan tersebut itu bersaing hingga kompetisi pada pasar, itu bersaing untuk menciptakan sebuah alat yang dimana alat itu ya mengurangi kerusakan pada ozon, dimana bersaing untuk menciptakan sebuah alat yang meminimalkan kerusakan, seperti mungkin dia bisa merubah suatu zat seperti CFC atau dengan alat-alat seperti yang lainnya untuk tidak memperusak ozon. Jadi itulah peran pentingnya ISO untuk membuat sertifikatnya. Selanjutnya itu ada piagam disentif. Jadi program disentif ini adalah dimana program yang berperilaku untuk menolak sebuah produk yang tidak ramah pada lapisan ozon. Jadi beberapa orang juga menolak seperti menggunakan AC karena berpikir itu terlalu banyak mengandung senyawa yang dapat merusak lapisan ozon. Jadi itulah program disentif, ada beberapa orang untuk meminimalkan bahan yang dapat merusak lapisan ozon. Jadi itulah beberapa perilaku untuk menolak produk yang tidak ramah terhadap lapisan ozon. Jadi beberapa orang berpikir seperti itu. Jadi
ya sebenarnya ada untung ataupun tidaknya, ya kan. Eh, Pertama mungkin kalau yang tidak menggunakan alat seperti itu ya menghemat biaya dan lain sebagainya. Jadi itulah peran pentingnya untuk kita untuk pengendalian mengatasi lapisan ozon. Sebenarnya banyak alat-alat yang dapat merusak, mungkin karena saya tidak bagian untuk membahas itu, mungkin jadi saya masih belum bisa untuk mempelajarinya. Jadi saya akan mempresentasikan apa yang telah saya pelajarin, apa yang sudah saya presentasikan pada pertemuan tersebut. Nah, jadi inilah lapisan ozon. Jadi mengendalikan itu ada tiga tempo atau tiga cara. Pertama kita mengendalikan BPO. BPO itu seperti kita memegang peran penting itu seberapa besar dampak kita gunakan untuk alat. Lalu program insentif itu adalah sebuah perusahaan ISO. Jadi mungkin sekian. Lalu ada program 3, saya lupa, itu adalah insentif yang seperti yang tadi bahas untuk menolong gitu. Jadi mungkin sekian dari itu saja yang telah dipresentasikan, mungkin pendek, mohon maaf. Nah itulah yang saya presentasikan, apa yang telah saya pelajarin. Jadi ibunya banyak ini membahas presentasi seperti itu.